Ya, terus bertambahnya pasien COVID-19 mengharuskan pemerintah mengambil tindakan agar masyarakat menghindari melakukan kegiatan di luar ruang untuk tidak tertular COVID-19. Ya, dan untuk mengetahui sebenarnya bagaimana karakteristik dari virus COVID-19 ini, kita telah terhubung dengan Bapak Muhammad Indro Cahyono, salah satu virologis di Indonesia. Selamat pagi Bapak Indro. Selamat pagi, Mbak. Iya, selamat pagi Pak. Baik, ya, Pak. Selamat pagi, Mbak. Iya, saat ini kan sudah lebih dari 100 orang yang positif terjangkit virus corona, COVID-19 ya Pak ya. Sebenarnya seperti apa sih penyebaran dari virus ini? Kenapa begitu cepat? Kita melihat dari pola yang ada di fakta dan data yang sudah ada ya. Jadi memang penyebarannya itu sangat-sangat cepat. Sejak mulai dari, kalau kita ingat dulu pas waktu Desember 2019 ada di Wuhan, dan kemudian dalam waktu 3 bulan itu sudah menyebar ke seluruh dunia. Jadi memang virus ini sangat mudah untuk menginfeksi dan berikatan dengan reseptor di manusia. Meskipun tingkat mortalitasnya sangat-sangat rendah. Oke, baik Pak, ini kalau kita lihat dalam beberapa hari belakangan setelah diumumkan 2 suspek pertama, kemudian dalam beberapa hari kemudian langsung di angka lebih dari 100 orang yang positif corona. Apakah ini memang penyebarannya yang begitu cepat sehingga membuat lumayan panik warga, atau kemudian ini memang penyebarannya tidak terlalu cepat seperti yang terjadi saat ini, tapi kemudian memang belum terdeteksi sebelumnya, Pak Indro? Kalau menurut pendapat saya sebagai seorang virologis, penyebaran virus ini sangat cepat. Dan menurut saya, apa yang terdeteksi saat ini sebenarnya hanya sebagian kecil saja. Tapi yang harus kita ingat adalah virus ini tidak menyebabkan kematian atau tingkat kesakitan yang parah. Mungkin kita ingat 1 minggu yang lalu ada 2, kemudian sekarang mungkin sudah lebih dari 100. Tapi kita juga harus ingat juga bahwa pada saat ini pasien nomor 1 dan 3 sudah bisa kembali ke rumah dan sudah dalam kondisi negatif terinfeksi virus dan dia sudah sehat. Jadi menurut saya bahwa mungkin akan lebih baik jika kita melihat kenapa ada 97%, ada sebagian besar penderita yang sudah pernah terinfeksi dan kemudian bisa sembuh. Karena supaya kita tidak selalu memfokuskan diri kepada yang 3%, sementara di 3% sebagian besar adalah termasuk dalam kelompok risiko tinggi. Oke. Jadi bisa dibilang resiko kematiannya di sini tingkatnya hanya 3% dari 100 ya Pak ya, 97% bisa kembali ke rumah dan beraktivitas. Nah 3% ini yang kemungkinan apakah memang karena ada penyakit bawaan yang akhirnya terpapar juga virus tersebut akhirnya menyebabkan kematian pada mereka? Oke, jadi kita akan berbicara mengenai karakteristik virus dulu. Karakteristik virus dari COVID-19 ini adalah dia akan sangat mudah saluran pernapasan. Kemudian nanti berikatan dengan sel-sel yang ada di saluran pernapasan. Nah, manusia yang normal tetap akan terinfeksi. Tapi dia akan segera pulih dalam waktu 7-14 hari. Sementara jika ada manusia yang sudah memiliki kelainan di saluran pernafasannya, misalnya termasuk kelompok risiko tinggi kan, orang yang berusia lanjut, yang memiliki komplikasi penyakit, kedua, kemudian yang ketiga adalah yang memiliki gangguan di saluran pernafasan. Sehingga sebelum dia ketempelan virusnya di reseptor, itu dia sudah sakit. Pada saat ketempelan, dia akan lebih sakit lagi, sehingga kondisinya akan lebih parah dibandingkan manusia yang normal. Tetapi di dalam statistik, bahkan di dalam kelompok risiko tinggi pun, itu yang sembuh bisa sekitar 78% itu masih sembuh. Oke, apakah ini kemudian berarti bahwa kita yang sistem imunitas tubuhnya sedang baik tidak akan mungkin terpapar? Mungkin terpapar tapi kemudian sistem imunitas tubuh kita bisa menolak virus tersebut, Pak Indro? Kita akan terpapar, pasti terpapar, tidak mungkin terpapar karena virus sudah menyebar. Hanya kita juga harus tahu bagaimana sistem imun di dalam tubuh kita bekerja. Kita akan terpapar pada saat pertama kali kita kena virus. Dan kita akan mengalami agak flu, pilek, kemudian demam dalam waktu sekitar plus minus sekitar 7 hari. 7 hari sesudah itu, antibodi di dalam tubuh kita akan keluar untuk melawan virusnya. Sehingga kita akan sehat dalam waktu beberapa hari, 10 hari gitu,
7 plus 3 dalam waktu 3 hari, kemudian 10 hari itu kita akan sembuh. Dan jika kita kena lagi, maka kita akan kebal karena virus yang datang berikutnya seharusnya sama dengan, jika virus yang datang berikutnya sama dengan wabah virus yang pertama yang menjangkiti kita. Baik. Pak Indro sendiri ini kalau kita lihat bahwa ada wacana akan adanya lockdown selama 14 hari. Apakah ini termasuk langkah yang efektif untuk meredam penyebaran virus tersebut? Lockdown akan efektif dilakukan jika dengan 2 syarat. Yang pertama adalah kita tahu pusat penyebaran virus. Misalnya seperti kita belajar di Wuhan, Cina. Oh, kita tahu dari daerah Wuhan. Makanya yang diisolasi di Wuhan saja, bukan di Shanghai, bukan di tempat lain gitu kan, hanya di Wuhan saja. Terus yang kedua, virus belum menyebar. Jadi pada saat pemerintah Cina tahu bahwa terdeteksi dengan cepat ada di Wuhan, sumber penyakitnya ada di Wuhan, maka dia akan melakukan lockdown di situ. Kenapa? Supaya virusnya tidak menyebar kemana-mana. Sekarang kita bandingkan dengan kondisi kita di sini. Ada di Jakarta, ada di Bekasi, ada di Bandung, ada di Solo, ada di Semarang, bahkan di luar Jawa. Nah, apa yang mau di lockdown, orang virusnya udah nyebar kok. Akan lebih bagus kalau kita melakukan apa seperti yang disarankan pemerintah sekarang, untuk menjaga jarak, social distance. Itu sebabnya sekolah diliburkan, supaya tidak banyak orang yang berkumpul. Tempat-tempat hiburan juga tidak dibuka, supaya tidak banyak orang yang berkumpul. Gunanya apa? Untuk mengurangi paparan virus. Jadi kalau yang sehat tidak terpapar virus dari lingkungan, sementara yang sakit bisa di rumah saja dan tidak nularkan ke orang yang sehat. Udah seperti itu. Baik, Pak. Baik, terima kasih Pak Indro yang melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Semoga kita semuanya selalu sehat ya. Iya, selamat kembali bertugas Pak Indro. Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Ya pemirsa, hari Jumat lalu peneliti dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan peneliti dari Institut Pertanian Bogor melakukan temu wartawan guna membahas penelitian mereka mengenai manfaat jambu biji merah yang bisa digunakan sebagai penghambat perkembangan virus corona. Ya, dan untuk mengetahui mengenai penelitian tersebut kami telah terhubung dengan Ibu Linda, tapi nanti setelah jeda berikut. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia.